Masih soal kebakaran, pemirsa, seorang pemuda tewas saat membantu memadamkan kebakaran sebuah rumah di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, warga menduga pemilik rumah sengaja membakar rumahnya dengan motif yang belum diketahui. Api membakar satu unit rumah warga di Rapokaling, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Api dengan cepat membesar sebelum akhirnya berhasil dipadamkan petugas damkar yang dibantu warga. Dalam kejadian ini, seorang pemuda berusia 21 tahun yang ikut membantu memadamkan api justru menjadi korban tewas. Korban diketahui memanjat atap rumah di sekitar lokasi kebakaran untuk melakukan pemadaman. Diduga kebakaran ini sengaja dilakukan oleh pemilik rumah. Dugaan tersebut berdasarkan keterangan saksi mata yang melihat pemilik rumah berada di lokasi saat api mulai membesar, namun menghilang saat warga berdatangan untuk memadamkan api. Dari salah satu dari warga setempat yang berusaha menolong atau melakukan bantuan memadamkan api, yang dimana korban tersebut berusaha memanjat daripada sebuah rumah di samping daripada rumah yang terbakar tersebut, yang dimana korban ketika di atas atap rumah tersebut tiba-tiba karena listrik sudah terbakar, diketahui bahwa kejadian kebakaran tersebut diduga dilakukan oleh pemilik rumah sendiri. Pemilik rumah sendiri atas nama Herman. Hingga kini polisi masih melakukan pencarian terhadap pemilik rumah dan akan melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan hadir dalam persidangan dan menunjukkan ijazah asli miliknya. Ya, informasi ini disampaikan oleh kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan, saat mendatangi kediaman Jokowi di Solo. Selamat siang, Pak Yakub. Yakub menyampaikan pertemuannya dengan Jokowi membicarakan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi di Polda Metro Jaya. Yakub mengaku belum mengetahui kapan persidangan akan dilakukan. Namun dirinya optimis sidang akan segera digelar karena berkas sudah lengkap. Yakub menegaskan Jokowi akan hadir dalam sidang dan menunjukkan semua ijazah miliknya. Pagi ini kami bersilaturahmi tentunya dengan Pak Jokowi, sekaligus kita memberikan sedikit update lah ya dengan perkembangan kasus yang ada di Polda Metro Jaya. Karena kami yakini perkara ini akan segera disidangkan juga, jadi kami tadi cukup diskusi juga tindak lanjutnya seperti apa, prosesnya nanti berapa lama dan sebagainya. Tapi yang jelas tadi juga kami konfirmasi lagi, walaupun kami sudah tahu sebenarnya ini, tapi kami konfirmasi lagi ke Pak Jokowi, Pak, nanti kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa, dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan tunjukkan. Itu tidak benar dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menyebut pernyataan Saiful Mujani terkait menggulingkan pemerintah bukanlah tindakan makar. Mahfud menilai Saiful Mujani juga tidak bisa dituduhkan atas pidana penghasutan. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menyebut pernyataan Saiful Mujani bukanlah tindakan makar karena tidak memenuhi unsur makar. Mahfud menyinggung pasal 193 KUHP yang dituduhkan terhadap Saiful Mujani. Menurut Mahfud, unsur dengan maksud menggulingkan pemerintah tidak ada dalam sebuah pernyataan. Mahfud menilai Saiful Mujani juga tidak bisa dituduhkan atas pidana penghasutan karena delik yang diatur pada pasal 246 KUHP harus memenuhi unsur adanya kekerasan terlebih dahulu. Yang dimaksud makar untuk menggulingkan itu satu, meniadakan pemerintah. Yang kedua, mengubah susunan pemerintah. Nah jadi kalau gitu di mana dong masalah Saiful? Kapan dia mengadakan pemerintah? Kapan dia mengubah susunan pemerintah? Beda dengan RMS, Republik Maluku Selatan. Kan ada pimpinannya yang ngaku pemerintah. PRRI ada pimpinannya. Aceh Merdeka ada pimpinannya. Nah itu makar. Lalu pasal 246 juga pelaporannya bahwa dia menghasut orang untuk berbuat kejahatan. Tapi tidak bisa karena menghasut di situ
intinya mengajak, menganjurkan, mendorong orang untuk melakukan satu tindak pidana dengan cara kekerasan. Ada kata dengan cara kekerasan. Saiful mengharapkan kekerasan apa? Gitu. Mahfud juga merespon pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang meminta pernyataan Saiful Mujani diuji di pengadilan. Menurut Mahfud, pernyataan tersebut tidak bisa dibawa ke pengadilan karena alat bukti tidak cukup. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menegaskan aparat kepolisian harus bertindak objektif dalam memilah laporan yang masuk. Menurut Mahfud, tidak semua pelaporan hukum wajib menjadi kasus hukum, kendatipun laporan tidak bisa ditolak. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Sebelumnya pemirsa, akademisi sekaligus pendiri lembaga survei SMRC Saiful Mujani diduga mengajak publik menggulingkan Presiden Prabowo Subianto dalam ceramahnya saat menghadiri acara Halal Bihalal. Ya, mantan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi buka suara dan juga menilai Saiful Mujani tidak paham demokrasi. Video potongan ceramah dari akademisi, peneliti sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani, viral di media sosial. Saiful Mujani dinilai melontarkan narasi untuk mengajak publik menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Nah, kalau bicara impeachment itu kan prosedur yang sangat formal. Kita berharap pada orang-orang DPR itu yang udah gitu loh, yang nggak bisa kita harapkan. Nah, oleh karena itu bukan impeachment yang membesar forum seperti ini. Itu alternatif, tidak ada alternatif yang lain. Apalagi seperti saya katakan tadi, presiden itu sudah tidak presiden. Coba harusnya ya tidak akan keluar kata-kata seperti itu, ancaman-ancaman seperti itu dari seorang kepala negara. Itu tidak boleh. Udah terlalu banyak syarat yang harusnya dia biasa di-impeach. Tapi yang impeach kan mereka itu, yang nggak bisa kita harapkan. Makanya bahasanya apa, Fer? Mengganti impeachment itu. Yang hanya kita yang bisa, rakyat gitu loh. 98 juga tidak akan terjadi kalau Rai dan teman-teman nggak turun. Menanggapi pernyataan Saiful Mujani, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut Saiful Mujani tidak memahami prinsip demokrasi yang baik. Jadi momen halal bihalal diisi dengan pidato-pidato sok paten, pidato-pidato yang memprovokasi bangsa sendiri, pidato-pidato yang mengajak orang lain untuk menjatuhkan pemerintah di momen halal bihalal. Jadi saya agak miris ya menyaksikan pidato-pidato di acara halal bihalal itu. Teman-teman, memang ada kelompok masyarakat di bangsa kita maupun di negara lain yang itu mengaku pejuang demokrasi, tapi mereka mengukur demokrasi itu dengan isi perutnya sendiri. Mengukur demokrasi itu dengan perasaan dan keinginannya sendiri. Jadi kalau keinginannya kesampaian, kalau perasaannya terpenuhi, kalau dia terlibat dalam sebuah kebijakan, maka dia akan bilang demokratis. Tapi kalau keinginannya tidak kesampaian, kalau perasaan-perasaannya tidak terpenuhi, kalau dia tidak terlibat dalam pengambilan sebuah kebijakan, dia akan bilang itu tidak demokratis. Sebelumnya pernyataan Saiful Mujani disampaikan saat menghadiri Halal Bihalal bersama sejumlah aktivis dan pengamat beberapa waktu lalu dan menuai ragam komentar warganet. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah jika ada seseorang yang menawarkan berangkat haji lebih cepat dengan membayar sejumlah uang. Ya, pasangan lansia di Lumajang, Jawa Timur tertipu puluhan juta rupiah oleh petugas Kementerian Haji dan Umroh gadungan. Pasangan lansia asal Lumajang, Jawa Timur ini tertipu puluhan juta rupiah. Awalnya, ia didatangi seseorang yang mengaku sebagai petugas Kementerian Haji dan Umroh dengan memberi iming-iming berangkat haji lebih awal. Sebelumnya, Suminten dan Zuari dijadwalkan berangkat pada tahun 2038. Namun, petugas Kemenhaj gadungan menjanjikan korban berangkat tahun 2027, asalkan membayar 81 juta rupiah.
Singkat cerita, korban yang sudah membayar uang tersebut curiga setelah diselidiki ternyata korban kena tipu. Saya dapat informasi bahwa warga saya ini ada indikasi tertipu, maka saya datangi rumah beliau dan saya tanyakan apakah beliau ini punya inisiatif untuk melaporkan. Ternyata beliau itu punya inisiatif untuk melaporkan asalkan ada yang mendampingi. Karena beliau ini orang desa, orang yang tidak pernah keluar kemana-mana, orang yang lugu, orang yang awam, jadi semuanya itu serba takut. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh mengingatkan proses keberangkatan calon jemaah haji memiliki sistem antrian resmi sesuai nomor porsi haji, sehingga janji percepatan keberangkatan di luar prosedur patut dicurigai sebagai modus penipuan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Otoritas Keamanan Arab Saudi semakin memperketat pengawasan dengan menggelar pemeriksaan identitas di jalanan kota Madinah maupun Mekah. Ya, seluruh jemaah Indonesia diwajibkan selalu membawa kartu nusuk sebagai syarat mutlak akses ibadah. Petugas keamanan setempat masih memeriksa kelengkapan dokumen. Pemeriksaan acak menyasar paspor, visa, hingga kartu nusuk milik setiap jemaah haji. Kartu nusuk merupakan kunci akses utama untuk bisa menembus barikade penjagaan saat akan memasuki kawasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Untuk itu, jemaah diminta agar tidak lengah. Sementara itu, sebagai langkah mitigasi mencegah gangguan kesehatan jemaah calon haji di Tanah Suci, negara menyiagakan sejumlah klinik satelit di setiap sektor penginapan sebagai garis pertahanan medis pertama bagi jemaah calon haji. Layanan kesehatan kini dihadirkan lebih dekat hingga ke area penginapan jemaah calon haji di Mekah, Arab Saudi. Hal ini untuk mengantisipasi kelelahan fisik pasca perjalanan panjang. Sebanyak 40 klinik satelit beroperasi di 10 sektor. Kesehatan haji selalu menjadi isu penting di setiap penyelenggaraan haji. Di tahun 2026 ini tercatat ada 80% jemaah haji yang masuk dalam kategori risti atau beresiko tinggi dan 33.000 diantaranya merupakan jemaah lansia. Oleh karena itu, klinik kesehatan haji di Madinah ini memiliki peranan penting untuk terus menjaga kesehatan para jemaah haji. Kalau gitu kita cari tahu bagaimana kelengkapan daripada KKHI di Madinah ini. Sudah ada bersama saya yaitu Ibu Eni sebagai Kepala KKHI Madinah. Ibu Eni, apa saja nih fasilitas penunjang yang sudah disediakan oleh KKHI Madinah ini? Ya, di KKHI Madinah ini memang kita izinnya ya rawat jalan, maka kita sediakan ini IGD. Di situ juga kita lengkapin alat penunjang, ada ronsen, ada laboratorium serta apotek. Bu, kalau misalnya jamaah haji ini sakit, bagaimana sih Bu alur untuk berobat ke sini, Bu? Ya, saya harapannya jamaah haji sehat aja. Amin, ya. betul sekali. Namun bila ada keluhan, atau ada penurunan kondisi, maka jamaah haji bisa menghubungi petugas kesehatan di kloter. Di situ kita ada 1 dokter kloter dan 1 perawat. Maka dari hasil pemeriksaan dokter kloter atau perawat itu, bila memang perlu dirujuk, maka berdasarkan triase ya, kalau memang triase kuning maka dirujuk ke KKHI. Namun bila triasenya kuning menuju merah, maka akan dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi. Oke. Kalau misalnya fasilitas penunjangnya, tadi ada apa saja Bu? Radiologi, ya kita ada ronsen, terus ada lab ya, pemeriksaan laboratorium, serta apotek. Nah, kalau ini kan sudah hari ke-5 kedatangan jamaah haji, sudah ada berapa yang dirawat ataupun dirujuk ke RSAS, Bu? Ya, untuk yang datang ke KKHI ini kita total sampai hari ke-5 ini sudah 22.
Ini kita lakukan rawat jalan aja atau hanya observasi selama maksimal mungkin 6 jam. Adapun dari kloter atau dari sektor atau dari KKH yang jamaah yang kita sudah rujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi ini sejumlah 25 dan saat ini yang masih dirawat itu sebanyak 19. Ada 10 jamaah yang dirawat di Rumah Sakit Saudi Jerman dan 7 di Rumah Sakit King Fahd dan 2 di Rumah Sakit Muwasat. Oke, jadi ini KKHI Madinah sudah siap 24 jam ya Bu ya? Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Jadi jangan khawatir bagi jamaah haji Indonesia karena jikalau memiliki gangguan kesehatan langsung menuju ke KKHI Madinah karena di sini semua dokternya sudah siap 24 jam. Dari Madinah Arab Saudi, Eti Juitasari melaporkan. Makasih banyak Bu. Ya, makasih.